Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, fa inna taqwa junnatun min azabih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadir rahimakumullah, dalam kaidah usul fikih disebutkan syar'un man qablana laisa syar'an lana illa ma aqarrathu syari'atuna. Syariat nabi-nabi terdahulu itu bukan syariat bagi nabi kita, bukan syariat bagi umatnya. Tetapi ada beberapa syariat nabi-nabi yang terdahulu dilanjutkan, ditetapkan dengan syariat nabi kita sehingga menjadi syariat bagi kita semua. Hadrahimakumullah, kebanyakan syariat atau millah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti khitan, kemudian kurban. Juga ada syariat Nabi Dawud alaihissalam, seperti puasanya, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi ada syariat Nabi dahulu yang tidak dilanjutkan, banyak sekali. Contoh, syariat Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel pada waktu itu ketika melakukan dosa besar, kemudian ia bertobat dan ingin diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bunuh diri. Hadirin, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kembalilah kamu sekalian bertobat kepada Allah dan kamu sekalian harus membunuh dirimu sekalian. Itu tidak ditetapkan dengan syariat kita. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali syariat atau milahnya yang dilanjutkan, karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti terhadap millah ajaran syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, Nabi Ibrahim itu yang terkenal julukannya itu adalah Khalilullah, kekasih Allah, yang begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Ibrahim. Hadirin, jangankan seorang hambanya sebagai kekasih Allah, menjadi kekasih Khalik manusia saja begitu senang, bahagia dan gembiranya. Ketika Bapak mempunyai atasan itu begitu besar kasih sayang, begitu besar perhatian terhadap kita, begitu gembira bahagianya. Atau bapak-bapak semuanya mempunyai putra-putri, alhamdulillah sudah besar, kemudian sudah mempunyai pekerjaan, dan alhamdulillah hadirin begitu besar penghasilannya, kita diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, kemudian kita dibikinkan rumah, apa yang menjadi keinginan kita selalu diberikan oleh putra-putri kita. Begitu bahagianya hadirin. Ingat, yang namanya makhluk Allah, putra-putri kita, siapapun yang merupakan makhluk Allah termasuk atasan kita, itu notabene-nya makhluk manusia
yang kasih sayangnya pasti ada batasnya, tetapi kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan, karena apa wahai Ibrahim engkau menjadi kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, bi thalathati asya, tidak banyak, hanya dengan 3 hal. Yang pertama, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku menjadi kekasih Allah, aku senantiasa memilih perintah Allah, mementingkan perintah Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Lebih mementingkan, menomorsatukan urusan Allah dibanding dengan urusan-urusan yang lainnya. Pantas hadirin Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Makanya Imam Athaillah dalam kitab hikamnya beliau berkata, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka." Apabila engkau ingin tahu posisimu di sisi Allah, tergantung memposisikan Allah pada diri kita. Dalam artian tergantung memposisikan perintah Allah pada diri kita. Kalau perintah Allah kita nomorsatukan, insya Allah kita pun akan dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perintah Allah kita laksanakan, sisa-sisa dari segala aktivitas yang kita lakukan, hadirin, jangan harap kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor 1. Sehingga Rasul menegaskan dalam hadisnya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu senggang, kenalilah Allah di waktu bahagiamu, niscaya Allah akan cepat mengenalmu, akan cepat memberikan pertolongan kepadamu di waktu susahmu, di waktu gentingmu, di waktu kau penuh dengan masalah, maka Allah akan cepat memberikan pertolongan. Maka pantas hadirin Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah karena beliau mementingkan, menomorsatukan perintah urusan Allah dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku ini tidak merasa khawatir, kata Nabi Ibrahim, tidak merasa takut terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadaku, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke lembah yang kering kerontang, yang begitu tandusnya, yakni Makkah pada waktu itu, karena Nabi Ibrahim hadrahimakumullah berpuluh-puluh tahun berumah tangga dengan Siti Sarah, tak kunjung dikaruniai seorang anak, yang akhirnya hadirin diberikan izin oleh Siti Sarah, malah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar, amatnya pembantunya. Siti Hajar itu keturunan Afrika, warna kulitnya hitam. Siti Sarah itu keturunan Palestina, warna kulitnya putih, turunan bangsawan. Allah berkehendak lain, ketika menikah dengan Siti Hajar, terlahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana perasaan hati seorang ibu, sehingga Allah memerintahkan Ibrahim, jauhkan Hajar, jauhkan Ismail dari Sarrah, bawa ke wadin ghairi dzi zar'in dalam Al-Quran, lembah yang kering kerontang, tandus, tiada ada kehidupan, masih hutan belantara Makkah pada waktu itu. Nabi Ibrahim karena ini perintah Allah, dia tidak khawatir, karena ini merupakan perintah Allah. Dia tidak memikirkan bagaimana istri dan anakku di hutan belantara, tidak ada kehidupan, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, karena ini ada perintah Allah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamar. Ya Allah, aku menempatkan istri dan anakku di lembah, di tempat ini yang kering kerontang, tandus, tidak ada kehidupan, di Baitmu al-Muharram. Apa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim? 3 hal. Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah orang-orang supaya mendirikan sholat di sini. Hadirin, yang namanya Masjidil Haram, mau pagi, mau sore, siang, malam, hujan, kemarau, panas, dingin, berjubel di sana. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah Rasulullah SAW memberikan keutamaan 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali dibanding dengan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia di antara jagat raya ini supaya ingin pergi ke tempat ini. Ya Allah, hadrahimakumullah. Waiting listnya sampai 20, 30, 40 tahun, hadirin. Kemudian yang ketiganya, warzuqhum minas samarat, berikanlah kesejahteraan dengan buah-buahan. Saudi Arabia itu, hadirin, di samping minyak, sekarang dengan wisatanya, kemudian dengan kunjungan haji dan umrohnya, hadirin, yang luar biasa rizkinya melimpah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah berdoa, hadirin, Nabi Ibrahim bertolak dan Allah memerintahkan, jangan engkau menengok lagi melihat istri dan anakmu. Kemudian Siti Hajar memanggil, wahai suamiku Ibrahim, suamiku, sampai 3 kali. Kata Siti Hajar, Allahu amaruka bihadza, wahai suamiku, Allah yang memerintahkan seperti ini. Nabi Ibrahim lalu menjawab, qala na'am, iya, ini Allah yang memerintahkan. Kemudian kata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'ani, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim, beliau tidak khawatir terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, termasuk anak si matawayang ketika kecil dijauhkan, kemudian sampailah usia dewasa, baru ketemu beberapa hari sebentar, maka Allah memerintahkan untuk berkurban. Nabi Ibrahim tidak khawatir, apalagi takut terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirinya. Pantas beliau menjadi Khalilullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, rahasianya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif. Siang, di pagi hari, siang, malam, terus ketika beliau makan selalu ada yang menemani. Malah dalam riwayatnya Nabi Ibrahim pernah berjalan berkilo-kilometer mencari orang untuk menemani makannya, dia tidak menemukan seorang pun. Subhanallah. Kemudian ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Ibrahim akan memberikan wahyu, yang isi wahyunya kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan 1 orang anak lagi dari Siti Sarah, yakni Nabi Ishak, dengan ayatnya fabasyarnahu bighulamin halim. Beliau datang dengan bentuk manusia yang begitu tampannya. Disangka oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini tamu sampai menyembelih sapi, hadirin rahimakumullah. Luar biasa. Beliau itu seorang yang dermawan. Sehingga hadirin menjadi syariat kepada kita, yakni syariat kurban. Nilai filosofinya ketika nanti kita pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 pada hari tasyrik menyembelih hewan kurban. Nilai filosofinya kita pun harus menyembelih, membunuh sifat bahimiyah, sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Terkadang wujudnya manusia tetapi sifatnya sifat binatang. Kita harus membunuh sifat hewaniah, sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ketika saudara-saudara kita tanggal 10, 11, 12 nafar awal dan nafar sani di tanah suci melakukan lontar jumrah, ketika Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar digoda oleh setan, kemudian ada lempar batu, lontar jumrah di sana. Nilai filosofinya kita pun harus melempar sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita. Terkadang wujudnya wujud manusia tapi sifatnya sifat syaitan, serakah, kemudian merasa dirinya yang paling hebat. Ketika iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, ketika diperintahkan sujud oleh Allah, dia tidak mau. Terkadang pada hati diri kita pun seperti itu. Kita lebih hebat dari orang itu, kita lebih hebat dari sahabat kita, dari teman kerja kita. Hadirin, itu adalah sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita. Kita pun harus melempar. Hadirin, mudah-mudahan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi Khalilullah, kekasih Allah, dan selamanya berada dalam inayah ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman mutalazimaini ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mukarramin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, fa inna taqwa junnatun min azabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa anta tawaffana 'alal imani wat taubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.